Udah? Udah. Udah, oke. Sekarang kita kembali di Otomodel. Otomotifnya Abdel. Dah. Kali ini kita akan membahas mobil Wuling Cloud EV. Ini review bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan pengalaman aja, ya. Jadi dia Wuling Cloud EV namanya. Warnanya yang di gue ini Ice Tea apa? Es coklat apa? White tea ya? Milk tea. Milk tea. Warnanya milk tea. Jadi putihnya tuh nggak terang, tapi nggak gelap. Oke, sekarang kita lihat bentuknya nih dari samping. Dari samping ini bentuknya tuh, kalau kata Ridwan Hanif, ini namanya triangle square. Kalau nggak percaya nih buktinya. Shape-nya itu namanya triangle square. Dia cukup panjang. Panjangnya ini dari sini panjangnya berapa ya? Oke, kita tanya Om Mobi ya. Berapa panjangnya? Nih. 4.295 mm. Sekarang wheelbase-nya. Wheelbase-nya ini ya kita tanya mobil lagi dah. Wheelbase-nya mobil listrik ya. Wheelbase-nya agak panjang 2.700. Wheelbase itu apa ya? Mungkin dari sini ke sini kali ya. Ya, jarak dari antara ban ke ban itu mungkin wheelbase-nya ya. Kita ke belakang dia bentuknya memang agak curvy lah gitu ya. Agak cembung-cembung gitu ya. Padahal sekarang kayaknya lagi musim boxy-boxy gitu ya kayak ini. Tapi ini udah lebih curvy. Kita lihat belakangnya nih remote-nya. Oke. Oke. Ini dia. Luas. Ruangannya luas. Ini udah ada barang-barangnya juga. Ruangannya itu luas banget. Bawahnya juga masih ada tuh. Banyak. Ada macam-macam, ada apaan itu? Ada tas belanja dah. Tools kayaknya tuh ya. Ada tools first aid kit. Gitu. Luas. Ininya luas lah pokoknya nih. Oke. Tutup. Oke, ketutup. Kata orang yang kemarin kita nge-review Miva, orang jadul banget, diketok-ketok kata ininya. Tapi itu emang bahannya, emang kita jadi tahu bahannya bagus apa enggak. Ini memang agak tipis tuh, agak-agak berbeda ya. Tapi mungkin bahannya bagus, jadi jatuh catnya tuh jadi enak. Jadi kalau lo lihat mobil-mobil yang catnya oke, itu bukan cuma sekedar catnya, tapi bahan ininya. Kalau bahannya enak, cat keluarnya juga bagus. Kalau nggak percaya, tanya siapa, nggak ada belum. Oke. Nih, kita udah muter. Nah, ini adalah buat DC charger. Tuh, DC charger, tapi harus pakai adapter. Katanya bakal dapat adapternya dari Wuling gratis. Lagi ada program dapat gratis. Nah, dia nggak universal ya? Dia nggak universal, nggak CCS. CCS ya? Iyalah, antara itu dah. Beda sama yang lain dah. Iya, beda sama yang lain lah. Iya. Ini juga kalau kita tutup, apa namanya? Elegan. Buka. Elegan. Dari patah. Tutup patah. Iya, tutup. Oke. Kalau kita lihat charger depannya, ini yang langsung ke listrik. Nih, buka langsung di sini. Gue udah dapet ininya, ntar kasih lihat tuh ya. Udah dapet wall chargingnya, udah di ini. Kayaknya 3 jam penuh dah kalau yang pakai wall charging gitu, nggak usah pakai rapid charger gitu, fast charging ya.
Karena ini baterainya cuma 50,6 kWh. Jadi ininya cepat dan jaraknya itu 460. Kalau nggak percaya nih, dengerin kata siapa ya, ntar kita lihat ya pokoknya ada. Oh, mobil lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya dulu deh. Ya, wah ini emang lega nih. Tuh, handle-nya tuh udah agak, nah, lega banget. Legroom-nya masih lebar, headroom-nya lumayan ya, tinggi Vitra Eri 177, tinggi Omobi 174. Ya, kalau gue belum ukur tinggi gue berapa ya. Jadi ini masih nyaman lah untuk ini. Cuman memang karena tidak ada sunroofnya jadi terlihat kurang kayak terkungkung gitulah. Nggak ada panorama luar. Dan ininya juga bisa di ke belakangnya ini. Satu. Jauh. Mantap, jauh. Jadi bisa nih. Gue juga baru tahu nih. Begitu lihat sih. Mobil. Mobil apa Vitra gue lihat bisa begini. Apa gue duduk di belakang aja ya? Oke, ini AC ada nih di belakang satu, tapi dia nggak dua ya, nggak dua, jadi kiri kanan harus saling ngalah, mau kemanain, mau ketengahin, atau gimana, gitu. Terus tidak, ini double blower apa cuma ini doang, keluarannya doang ya? Kayaknya keluarannya doang ya, nggak udah blower, tapi karena ini juga tidak terlalu panjang, jadi bisa masuk. Semuanya kena udara-udara dinginnya. Kayak gini-gini aja ini masih plastik nih. Masih plastik tapi di coatingnya tuh bagus gitu. Di lapisnya tuh pakai bahan-bahan yang bagus. Ini ada kulit sintetis mungkin di bawahnya ini. Terus handle ini juga elegan dengan sentuhan gold. Terus ini bisa bukanya di sini. Nariknya juga oke. Terus power window-nya juga oke. Speakernya juga lumayan. Udah kita ini. Nah ini yang banyak yang bilang bentuknya kayak sofa rumah gitu. Duduknya mah banyak yang bilang agak gimana, tapi kalau kata gue mah nyaman-nyaman aja. Ini enak pas didudukin mengikuti bentuk tubuh. Anjay. Kalau di belakang udah oke sih. Jauh banget ininya. Di bagasi belakang gue udah coba koper gede tuh muat 2 ya. Terus kalau gue suka off air bawa gitar 2 dengan hard case juga cukup, jadi ya aman. Oke, sekarang kita coba nyetir ya. Dia tuas ininya di kiri ini kayak Mercy ya. Kayak Mercy ya, kiri ya. Oke, kesan pertama mengendarainya, ini mobil berasa kayak city car lah gitu ya, agak gede, enak di kontrolnya, terus setirnya juga dipegangnya enak. Apa ini namanya nih? Aduh, kemarin RPM bukan MDI apa sih? Sisko yang tahu tuh. Apa Sisko yang tahu ya? Ya, tanya Mas Ko ya namanya ya. Itu bentukannya tuh masih sederhana banget dan berasa Cinanya kalau yang di sini. Kalau di ini udah lebih elegan, tapi sayang dia tidak ada CarPlay. Tapi menurut orang Wulingnya nanti bisa di-upgrade, ditambahin dongle, bisa jadi CarPlay. Ternyata sekarang udah dipasang nih dari Wulingnya, Ius baru balik masang, udah bisa nih sekarang nih. Pakai CarPlay nih, ini dia nih tempatnya nih. Set, anjay, udah nggak buta lagi, langsung dipasang. Katanya Wuling yang terbaru udah dilengkapi gini. Kalau yang Wuling yang seangkatan gue katanya harus
diupdate dulu ke sana terus kasih dongle-nya tuh. Tapi ya udah ini lengkap udah Wuling. Udah oke nih Wuling. Lo oke lo Ling. Gua akuin lo udah mulai oke lo sekarang lo. Tuh. Udah nggak berdebat lagi sama Melon sama Ocit. Karena kalau bertiga nih masing-masing megang wazi. Beda-beda. Masing-masing beda-beda. Dia ininya. Lewat ini, di gua kok lewat ini, di gua kok lewat ini gitu. Tapi Ini enggak ya, lawan tapi. enggak ya. Tetap dia enggak Dia bersama. karena Yus bisa misalnya kalau kata Melon belok kiri dia lurus kan dia di gue tuh lurus gitu. Masih ada perdebatan karena di sini nggak kelihatan. Iya, betul. Sekarang udah di sini kelihatan udah tidak ada perdebatan. Ngikut yang pusat aja di sini. Ikut yang pusat. Pemerintahan pusat. Wow. Tuh. Lama nggak tadi Yus Hah? ininya? Ininya sebentar ngantrinya juga lama. Karena mekaniknya lama datang. Gantinya mah sebentar. Banyak yang ini Yus. Di belakang kita yang ngantri banyak. Yus dapat kedua, dapat nomor 2. Selain itu dapat DC adapter Iya, di adapter. yang bisa pakai SPKLU umum. Jadi dia luarnya CC S kalau nggak salah, tipe 2, masuknya ke tipenya Wuling. Jadi udah bisa dipakai di mana aja. Lengkap udah Wuling lo. Mantep lo Ling. Tapi tiba-tiba dia ngeluarin cloud yang lebih murah. Wuling lo ya. Kalau gitu ya lo Ling, kagak kasih tahu gue sabar. Bulan segini. Dia masih dengan tipe yang kayak gini. Apa? Tapi ada tipe light katanya Mamet nih, Mamet di IMS ya. Iya. Indonesia Motor Show. Iya. Cing, ini lebih murah tapi dia light. Kalau yang ini namanya jadi Cloud Pro. Anjay. Pro lah. Iya, pakai light. Iya, dia tahu. Wes, mentang-mentang iPhone langsung dihubungkan untuk ada hubungannya dengan kehidupannya. Gitu. Ini kalau nyari ini gimana ya? Oh nih nyari ya. Set rumah. Tujuan baru. Mana dia bener gak? Bener, belok kiri. Tuh. Udah valid ini Valid, udah. Keren lo Ling. Lo sekarang lo keren udah. Udah nggak ada. Ya sayang banget ini tuh lihat tuh. Bentuknya juga gede begini. Ngeliatnya juga lebih enak di mata gitu. Puas gitu. Nah, Melurusnya perdebatan. nah. Teruskan perdebatan. Mana mukanya? Karena terus terang memang terjadi perdebatan banget. Kalau kita masing-masing megang panduan sendiri-sendiri di antara yang ada di dalam mobil. Kenapa tiba-tiba setiap handphone beda-beda ya? Nah, Pastinya. tiba-tiba tidak ada yang tiba-tiba. Sekarang udah nggak bisa, udah lo lihat yang di sini, yang di Wuling karena dia udah bisa CarPlay. Tapi gercep Wuling ya maksudnya. Gercep dia. Enggak, tapi dia udah ngasih Udah ada. dari awal udah kasih tahu bahwa akan ada gitu. Emang udah Akan ada ada. sebenarnya. Iya. Ini justru karena gue aja nggak enak sama Wuling, iya kan? Ling, ya gimana lah Ling? Ini kan kita udah biar sama-sama enak Ling gitu. Iyalah. Apalagi ini udah masuk pro katanya kan. Iya. Menjaga pertemanan, Ling. Ya, Ling, jaga pertemanan. Ini jaga langganan lah. Nah, tuh. Koneksinya juga pakai Bluetooth langsung nyambung Cepet udah. ya, cepet. Cepet udah. Nggak neko-neko gitu udah nggak banyak ini nggak banyak itu. Ada kan kalau yang ditambahin sendiri dia masih harus pakai knob di sini. Mau pindahin ke CarPlay mau pindahin ini nggak, ini udah ada thumbnail di sini. Ya, udah ada thumbnail nih. Misalnya gini nih. Dari awal nih tuh. Nah, Nih. Ini dia nih. Ini dia. pokoknya nih. Ini. Tuh, Nih. Ih, langsung Gercep. cepet ya. nggak pakai lama. Benar. Tuh, udah langsung lihat di Nggak sini. loading gitu. Nggak. Nggak buffering gitu. Nggak pakai, langsung. Mau ke menu utama tinggal ini aja. Tuh.
per sekian detik maksudnya Persekian second. iya. Persekian second. Kayak kilat. Nah, Iya, kayak kilat. kayak kilat. Iya. Lo mau cari-cari yang lain di sini bisa. Udah mau balikin lagi dong ke Waze. Des, langsung itu. Coba berapa? Hitung berapa itu? Bener. Hitung ya. Baru mau baru mau sampai. Iya. Nggak sempet. Pindahin lah ke Waze, hitung. Iya. Yang itu nggak agak. Seprembi detik. Ya, suprembi. Seprembi detik. Terus juga nggak menghilangkan ini, tetap ada tuh. Oh iya betul. Fungsi ini tetap ada. Iya benar-benar. Fungsi kamera keluar dia. Kalau emang ada yang butuh-butuh ngelihat kiri kanan. Tetap ditongolin, ditampilin. Iya, tetap ditampilin sama dia. Di ini juga tuh, segini doang kan ada yang habis semuanya. Tuh. Jadi Lo mengerti dia. mengerti lo, Ling. Lo keren lo, Ling. Lo maksudnya lo mendengar keluhan para pelanggan, paham lo, langsung lo perbaiki lo, Ling. Yang gini-gini nih, lo yang bisa ngambil hati orang lo, Ling. Bener lo, Ling. Pantesan laku banget Wuling sekarang ya. Aish. Tapi ini maskotnya ini. Berarti jagoannya. Gak kelar-kelar. Terus aja kalau Ibaratnya maskotnya, jagoannya. Nah, sampai kita. Oke lah kalau gitu. Sama sensasi mengendarai kendaraan listrik itu memang geleser banget. Geleser banget dia ininya. Wah, tadi ban belum. Iya, ntar deh turunnya. Ban dari itu aja deh, Ridwan Hanif tuh. Nih, bannya tuh. Dia punya pelek itu 18 inci. Ya karena mohon maaf ya, kita pengetahuannya agak kurang, kita pakai pengalaman aja lah, experience. Yang penting orang mobil itu speknya boleh tahu, tapi yang penting ngerasainnya bagaimana. Suspensinya. Suspensi oke nih. Suspensi gimana Yus sebagai lo yang sering mengendarai ini? Suspensi itu empuk lah. Hah? Seperti apa empuk? Wah, seperti apa empuk. Nanti gue juga ada yang di bagian sisi penumpang ada ininya, ada videonya juga dia. Nih jalan gue kalau Wuling gue di depan ini. sampingnya Tempatnya lega ini. Kelihatannya emang di luar tuh kecil-kecil aja, tapi ini cukup lega. Dan pengoperasiannya juga mudah karena tidak terlalu banyak fungsi-fungsi ya. Banyak sih sebenarnya kalau mau dilihat di sininya nih. Tuh, tutup jendela, kunci segala macam ada. Suara juga lumayan, coba ya. Marking. Pas drumnya anjing. Di depan sih gue oke banget nih ya ini. Lega nih sininya nih, masih bisa. Legroomnya coba tuh. Di ini lo kasih tahu sini masih lega banget tuh. Jadi gue masih bisa mundur. Nih gue mundur selurus nih kaki gue. Belakangnya masih rame gak? masih Rame, masih jauh gak? jauh. Masih jauh. Selalu luasa ya. Masih leluasa. Cuman memang ini cuma 5 muatnya. 5 seater. Cuman di belakangnya tuh gede banget kan. Bagasi gede banget. Terus juga udah punya apa namanya nih? Tempat Buat ngecas. Ngecas wireless. Naro aja itu. Naro di sini dia udah ngecas. Kalau mau tampilan nah ini nih tampilan tampilan tuh, lebar gede. tampilan depan Kamera. kameranya, terus 360-nya itu kelihatan ya masih standar lah, tapi bening lah kalau dibandingin yang Miva. Memang kita beda Kelas. iya, beda kelasnya, tapi ini udah oke. Ininya juga walaupun ini nggak terlalu soft touch ya, nggak soft touch, tapi dia tetap Elegan. nah dapat elegannya, elegannya dapat sentuhan-sentuhan kayunya tuh. Nih Premium. enggak terlalu premium sih. Iya, tapi elegan lah gitu. Iya, ada kelas di situ, ada kelas di situ. Kalau gini-gini aja tuh, kelas gitu. Tuh, terus ininya juga manis. Lemahnya di akustik doang ya. Lemah di akustik. Lemah di akustik. Lemah di akustik. Iya. Kemarin mah kecil suaranya dia yang ngomong gitunya ya. Dia lemah di akustik. Jadi harus dibenahin itu ya. Ya, harus dibenahi. Ya mungkin seiring berjalannya
berinovasi. Iya, Tiada berinovasi. henti. Tiada henti. Inovasi tiada Sampai henti. menuju kesempurnaan. Ya. Sampai menuju kesempurnaan. Ini cermin ya. Cermin nggak bisa ini. Ini terus di gini nyala. Oke, ini lumayan tuh, lihat. Lumayan elegan, iya. Elegan, hal-hal kecil diperhatikan. Hitam tuh, ditutup hitam, dibuka nyala, ditutup hitam. It akup alang. Emang It sepele. putut hitam. Emang sepele. Tapi iya. Nih nggak ada hand grip di sini. Nggak ada hand grip, tapi ini Suka yang nggak ada hand grip atau? suka ada pengennya udah tua tuh pengennya. Ini Pegangan itu ya? yoi, ya, ada pegangan hidupnya. Kayak ini bahan-bahannya tidak soft touch, tapi Elegan. itu dia. Ya, senang banget ya. Motif-motif kayunya juga, walaupun ya untuk di kelasnya cukup apa Yus? Ini elegan. Elegan, Kita oke. menolak langsung. Iya langsung. Ini kurang dapet ya. Iya. Coba kalau ini nyalanya juga tuh cukup elegan. Cukup lah. Ini apa? Ini apa? Oh, kalau buka nyala. Nih kalau buka nyala. Nyalain di sini. Oke. Nah, ini yang gua nggak tahu nih apa nih, ada yang tahu nggak? Kayaknya itu ini antena matahari. Oh. Jadi kayak Segitiga bermuda. Apa? Apa Mius? Apa? kayak itu kayak apa yang Apaan? Elegan lah. hybrid kayak hybrid tuh yang kayak hybrid begitu. Hybrid. Yang mengambil listrik Dari matahari. Wais, Iya, lo iya. nambah-nambahin aja. Tenaga surya dong. Ada tenaga suryanya gitu. Kalau nggak salah. Bener kalau nggak salah. Energi bener. cadangan. Iya. Ini ada cup di sini. Karena juga ada tempat cupnya juga. Ada. Coba. Nah, tinggal dibuka. Aish. Emang nyaman berdua sih. Iya, kalau nyaman berdua ya. Ya untuk keluarga-keluarga kecil, keluarga muda, ini cukup banget lah ini. Udah gitu operasionalnya juga ya itulah pokoknya lah. Mengerti akan kantong. Wis mengerti akan kantong. Iya. Dia akan mengerti akan kantong kata dia. Ya. Ibaratnya mobil pengertian. Mobil pengertian. Ada mobil pengertian istilahnya ya. Overall oke lah. Overall ya. Overall nih oke ya. Maksudnya dia worth to buy apa worth to eat? Worth to buy lah di mobil ini. Menurut gue mobil listrik ini bukan mobil kedua, justru mobil pertama. Oh gitu. Jadi semakin lo sering make, semakin terasa iritnya. Kalau cuman sekali-sekali doang mah nggak usah, jangan. Mendingan lo ganti mobil yang memang lo pakai setiap hari. Ganti ke ini, bensinnya berasa, bro. Perlu ya. Iya. Listrik Oke, worth WTB lah, worth to buy. Mengerti akan kantong pemiliknya. Mengerti akan kantong pemiliknya. Nah, nggak kehujanan. Mobil listrik ini kalau lo naik mobil listrik, walaupun hujan dia nggak kehujanan. Walaupun panas nggak kepanasan. Nah, Karena pakai AC. mobil listrik. Ada nggak review lagi hujan? Nggak ada. Nggak bisa nge-review wiper kan satu-satunya. Oh iya ini sih. Review yang pakai wipernya juga sekalian, inilah pertama kali nge-review wipernya. Tuh. Untuk wipernya agak sunyi lumayan. Hah? Sunyi. Sunyi. Nggak berisik maksudnya. Coba kencengin wipernya. Oh, Mobil ya dia gembut di komplek tuh. tuh. Lumayan senyap. Senyap, sunyi. Tuh. Gerakannya bukan tantan ketara. Lah, Gerakannya nggak ketara. deh. Seperti Nih. Nanya. lubang buaya. Iya. Gerakan ini nggak ketara. Bagaikan siluman. Nah, Emang minusnya ini. apa minusnya? Minusnya nggak ada suaranya, jadi kalau ada orang lewat nggak tahu ini mobil mau Nggak lewat. kedengeran. Iya. Dia ada pakai klakson. Orang yang di luar nggak denger
mobil lewat. Besar, namun lincah. Di luar tuh kelihatan kecil-kecil aja, kompak, dalamnya tuh lega. Oh, iya. Nih, luarnya sempit, dalamnya lega. Tuh. Wah, si putih di depan. Si putih. Lexus Mifa naik. Emang nerek Iya. ininya, sipit. Prince White. Apa? Prince White. Prince White. Pangeran putih. Ya. Ini sekarang bagian yang nyetirnya. Udah lama nggak nyetir, tapi nyetir ini jadi nggak kagok gitu, kayaknya langsung dapet feel-nya tuh langsung dapet gitu. Dia punya controllingnya tuh kane gitu, enak gitu. Bunyi dari 2 mobil listrik yang gue coba, Maxus Mifa dan Cloud EV, bunyi-bunyinya itu khas Cina kayaknya. Beda sama mobil Jepang tuh beda ya bunyinya. Khas Cinanya itu masih ada. Ini kayak ininya nih lembutnya oke. Terus ini juga walaupun bahannya ini bukan kayu ya, tapi dipakai motif kayu, tapi oke lah gitu. Lega juga nih. Lega banget di. Materialnya nggak murahan ya? Hah? Materialnya nggak murahan, anjay. Walaupun harganya murah, tapi nggak murahan. Iya. Emang gue mobil apaan? Ya, emang gue mobil apaan? Emang gue cewek apaan? Oke. Klaksonnya juga. BMW punya itu. Hah? Anjay, BMW punya. BMW punya. Memang tidak terlalu besar, walaupun ini katanya si Ridwan Hanif ini lebih lebar dari Pajero loh. Ininya, lebarnya. Lebih lebar dari Pajero, tapi kok beda banget rasanya kalau ngendarain Pajero kan kita ngerasa, waduh jadi gagah, perkasa gitu ya, not kayak pengen gituin aja nih. Kalau ini kayak lebih lebih kalem dan lebih feminisme. Lebih lembut lah gitu, nggak slow gitu, nggak ugal-ugalan. Slow tapi maco. Wah, slow tapi maco. Oke, slow tapi maco ya. Memang setiap mobil itu mempunyai sensasi sendiri mengendarainya ya. Memang mungkin dari posisi setir, posisi duduk gitu, jadi membuat sensasi mengendarainya berbeda-beda gitu. Ini kalau dibilang ini lebih lebar dari Pajero, tapi mengendarainya kayaknya lebih enak, kayak lebihin kita dalam komando gitu. Bisa mau komando mobilnya gitu. Baterai kan tadi udah dibilang baterainya untuk full cuma perlu 50,6 kWh. Jadi kalau ngecas itu nggak lama lah. Maksudnya kalau perjalanan mungkin butuh diisi adapter ya, karena memang permasalahannya colokannya itu nggak sama yang lain. Jadi biar cepat kan di situ bisa 30 menitan sampai 1 jam lah biar full. Tapi kalau misalnya di dalam kota di rumah-rumah aja, pulang aktivitas colokin di wall chargingnya pagi udah 100%. Ini gue perhitungan 15 hari itu gue kepake kayaknya 50 kWh deh. 1 bulannya gue pakai 100 kWh kali ya, apa dengan kesibukan wirinya. Di bulan ini tuh setengah bulannya 50 kWh karena gue udah dapat wall chargingnya, jadi gue bisa ngukur udah kepake berapa gitu. Khusus ininya dapat PLN-nya juga, dan dari Wuling tuh gratis. Dari Wuling gratis wall charging, terus dapat listrik 7.700, programnya masih gratis. Auto hold-nya ada nggak sih ini, Yus? Ada. Ada yang ngerem sendiri. Oh ini nih. Ada. Yang A ini. Jadi ngerem sendiri kalau ditanjakan ya. Nggak mundur. Nggak ada ngeden-ngedennya mobil ini, karena mobil listrik ya. Karena dia torsinya segini, terus horsepower-nya segini. Iya.
Jadi kalau 56 kWh terus jarak tempuhnya 460, berarti 1 kWh sekitar 9 km. Cukup irit lah jadinya. Jadi dibanding 1 liter 9 ini 1 liter bensin tuh udah di 12 ribuan ya, sekitar 12 ribuan. Bedanya bisa 1/5 lah, 1/5 untuk irit operasionalnya gitu. Orang pada ngukur dari 0 sampai 100 km butuhnya berapa detik. Mungkin itu untuk tahu seberapa kenceng tarikannya gitu. Ini juga ada beberapa tipe, mau normal, mau eco, mau sport kalau nggak salah. Bisa diganti-ganti gitu. Dan itu pengaruh sama responsif dari gasnya segala macem, pedal gasnya gitu. Cuman normal juga udah oke lah kalau untuk berkendara biasa gitu. Untuk AC juga sejauh ini gue naik mobil ini, gue lebih sering naik mobil ini dibanding mobil yang Maxus. Oke, bisa lah ngelawan yang panas yang dalam yang masuk. Nah, tuh mobil Frit tuh di depan tuh. Emang agak mirip sama Frit sih, bener juga kata si Ridwan Hanif. Mengendarai mobil ini nyetirnya cukup nyaman, menyenangkan, suspensinya juga, ya untuk kelasnya nyaman lah gitu loh. Nih polisi tidur nih. Tuh. Bumpy-bumpy-nya tuh tidak terlalu bumpy. Bumpy ngepet. Nah, kedap, suara memang harus diakui tidak terlalu kedap. Cukup kedengeran di luar. Atau memang digituin ya? Disengajain atau gimana sih? Biar kita bisa tahu juga sama kondisi luar gitu. Jadi nggak hening-hening banget. Standby situ. Saling mengkamerai. Oke, ini secara keseluruhan nyetir enak, disetirin enak, wuling dengan harga cukup bersahabat. Ini tinggal dipencet P ya? Iya. Langsung P dia, anjay. Oke, itulah otomodel kali ini, wuling. Tanya Skoy ini apa namanya? Skoy, namanya apa nang di sini Skoy? MID. Multi Instrument Display. Oh benar, multi instrument display. Oke, tadi kebingungan sih. Oke, itulah review dari Cloud EV di Otomodel. Review berdasarkan pengalaman, bukan pengetahuan. Kita tunggu mobil-mobil yang mau di-review lagi.